Perhatian kepada semuanya. Harap berdiri untuk Yang Mulia Raja Jalaluddin Muhammad. Tinggalkan kami. Kenapa kau menyuruh mereka pergi, Rukaya? Mereka di sini untuk mengurus kebutuhanmu. Kaulah satu-satunya yang paling kubutuhkan, Yang Mulia. Kau melakukan kebaikan besar. Kenapa kau begitu senang terhadap perang ini? Itu karena perang ini akan menyebabkan rasa sakit untuk Ratu Joda. Adik Ratu Joda akan segera menikah dengan pangeran dari Sujanpur. Ketika dia mendengar tentang perang ini, dia tidak akan merasa senang tentunya. Kutinggalkan urusanku untuk memastikan Joda tidak bisa tinggal di sini. Dan kau ingin pelaku menderita hukuman yang lebih buruk dari kematiannya, bukan? Akan kulakukan itu. Aku akan ikut berbaris melawan Sujanpur. Tapi aku tidak akan menggunakan pedangku untuk menyakiti calon suami saudari Joda. Kenapa? Tiba-tiba kau merasa berbelas kasih pada Joda? Berbelas kasih? Aku tidak pernah menaruh belas kasih pada musuhku. Lalu mengapa kau ragu-ragu menggunakan pedangmu terhadap mereka? Itu karena aku memiliki cara lain untuk melukai mereka. Penderitaan yang lebih parah ketika salah satu senjata milik kita memberikan luka. Saudara Joda akan bertarung dalam perang ini untuk kita. Mereka yang akan membunuh orang yang akan dinikahi saudari Joda. Joda tidak mampu menanggung penderitaan ini. Jika kau membenci Joda, lalu mengapa kau menikahinya sejak awal? Itu karena aku ingin melukai harga dirinya. Ketika aku menikahinya, aku berhasil melakukannya. Joda akan menjadi pengingat kemenangan harga diriku darinya. Tapi aku tidak sadar bahwa dia akan membalas dendam padaku dengan membunuh anakku. Dia akan menyesali harinya saat dia memutuskan untuk membalas dendam terhadapku. Aku berani memastikan bahwa Joda pasti menderita dalam 10 hari yang berjalan. Dan setelah 10 hari. Tidak ada perampok di desa Paruk yang dibiarkan hidup. Apa kita akan menyerang Paruk lebih dulu? Tidak. Pertama, kalian harus menyerang Sujanpur. Perampok telah menjadi begitu kuat karena Raja Sujanpur memberikan mereka perlindungan. Ketika mereka menjarah daerah kita, mereka melakukan tindakan pengkhianatan. Kita harus menjadi contoh bagi mereka. Aku ingin setiap raja berpikir 100 kali sebelum ia memutuskan memberikan perlindungan kepada pemberontak. Jangan lupa, kita harus ajari mereka pelajaran yang mereka mengerti apa konsekuensinya dari memberontak terhadapku. Mulai persiapan untuk perang. Sebentar lagi, kalian akan diberi perintah untuk bergerak. Sesuai perintah Anda, Yang Mulia. Kalian boleh pergi. Apa kau tahu kenapa aku memanggilmu ke sini? Jika aku yang menemuimu, maka bisa kupastikan kau akan berulah. Itulah kenapa aku memintamu untuk datang ke sini meskipun kau tawanan. Aku tidak ingin berdebat apapun denganmu. Kau sudah jelas akan merusak kehidupan saudariku. Aku memanggilmu hanya untuk berbagi beberapa kabar baik. Apakah kau benar-benar memanggilku ke sini hanya untuk berbagi kabar baik denganku? Kau sangat pintar, Ratu Joda. Itu adalah kenyataan yang pahit bagiku. Karena aku hanya ingin memberitahu padamu
bahwa aku akan melepaskan saudara dari tempat penawanan selama beberapa hari. Aku yakin sekali kau memiliki alasan pribadi di balik pelepasan saudara-saudaraku dari penawananmu. Aku harus katakan, kamu memiliki pandangan ke depan yang sama. Bayram Khan selalu berkata bahwa musuh pintar jauh lebih baik daripada teman yang bodoh. Aku bukanlah seorang temanmu, atau bukanlah seorang musuhmu. Apa siasat barumu yang akan kau lakukan untuk melampiaskan kemarahanmu padaku? Aku mengirim saudara-saudaramu untuk bertarung melawan Sujanpur. Mughals bertanggung jawab atas darah orang-orang Hindu. Itu sangat menyenangkan menyaksikan dua orang Hindu bertempur satu dengan yang lain. Jika ingin balas dendam padaku, kau bisa mencelakaiku. Jika kau ingin aku dibakar hidup-hidup, maka lakukanlah. Kenapa kau membuat saudara-saudaraku melakukan dosa seperti ini? Kenapa kau membuat mereka berperang melawan sesama orang Hindu? Jangan marah begitu cepat. Aku belum bilang padamu tentang seluruh rencanaku. Aku akan memberikan perintah Bhagwan Das untuk membunuh seorang pangeran yang akan menikahi adikmu. Ya, kau telah mendengarkanku dengan baik. Sekarang mereka harus mulai mengetahui bahwa kita berperang. Aku yakin mereka pasti membatalkan pernikahan saat ini. Bhagwan Das mungkin merasa lebih mudah untuk dapat membunuh pangeran sekarang. Aku sudah memberi kabar baik ini. Aku bisa merayakan kemenangan ini dan kau meratapi hilangnya calon suami saudarimu. Aku sudah sendirian sejak kau membawaku ke sini dari Amir. Bahkan sebelum aku ke sini, aku pun sudah merasakan kehilangan. Dan aku pasti akan bersimpati pada rasa kehilangan yang dirasakan oleh saudaraku nantinya. Aku puas ketika aku melihatmu begitu hancur dan tidak bisa kubayangkan betapa bahagia aku. Camkanlah kata-kataku, Joda. Kesempatan seperti ini akan sering terjadi sekarang. Apakah kau membenciku atau kau muak denganku? Aku benar-benar merasa jijik sekarang. Aku tidak percaya bahwa orang yang aku nikahi bisa begitu kejam dan juga sangat bengis seperti ini. Kau merasa senang merayakan ketika orang lain sedang berduka. Aku tidak mengizinkanmu pergi, Joda. Tapi aku tetap akan pergi. Karena aku pikir tidak ada lagi yang masih bisa kau katakan padaku. Aku tahu bahwa kita tidak punya pilihan untuk melawan perang ini. Tapi Rajput memegang kata-katanya. Dan dia melakukan segala sesuatu untuk memenuhi tugasnya. Kalian semua akan pergi berperang. Dan ingat satu hal. Jalaluddin bukan hanya seorang yang mulia raja. Dia kakak ipar kalian juga. Dan tugas kalian melindungi dia apapun yang terjadi. Ayah tidak perlu khawatir. Kami tidak akan membiarkan bahaya apapun menghampiri raja. Semoga Tuhan memberkati. Aku akan menuju pertempuran. Untuk itu, aku datang ke sini meminta restu pada ibu. Tentu saja, dan restuku akan selalu bersamamu, Jala. Tapi aku ingin Joda menerapkan tilak pada pedangmu sebelum kau pergi. Tilak? Iya, ini tradisi mereka. Saat prajurit akan ke medan perang, istrinya menerapkan tilak pada pedangnya dan berdoa untuk kemenangannya.
Seperti yang ibu katakan. Segera bawa keluar Ratu Joda dari penahanannya. Semoga Allah memberimu umur panjang, Jalal. Dan juga kebijaksanaan untuk melakukan keadilan. Resam, aku tidak mengerti apa yang dilakukan Jalal. Atas perintah Ratu Hamidah, Jalal memberi perintah untuk melepaskan Ratu Joda dari tahanan. Sangat sulit untuk menentukan apa yang terjadi di dalam pikiran yang mulia. Ayah, bagaimana bisa ayah biarkan saudara-saudaraku pergi untuk pertempuran ini, Ayah? Mereka akan dipaksa untuk melawan calon kakak ipar mereka. Kita tidak bisa mengabaikan hubungan ini untuk hubungan yang akan berlaku di masa depan. Aku tidak akan membiarkanmu dalam bahaya karena Sukania. Jika Raja Jalal ingin anak-anakku bertarung untuknya, maka aku akan mengirim mereka ke medan perang. Dia adalah suamimu. Itu adalah tugasmu untuk mempercayai penilaian dan keputusannya. Jalal tahu betul bagaimana untuk mempermalukan musuh-musuhnya. Sesuai dengan tradisimu, seorang istri menerapkan tilak pada pedang suaminya saat dia akan maju untuk berperang. Dan berdoa agar suaminya menggunakan pedang yang sama untuk membunuh musuh-musuhnya. Aku terima kondisi itu dan kau diizinkan untuk mengikuti ritual dan tradisi itu. Sekarang aku ingin kau lakukan tradisi itu. Terapkan tilak dan doakan aku mendapatkan kemenangan atas musuh-musuh. Jadi bagaimana jika musuhku kebetulan adalah calon suami saudari? Maka kita tetap harus mengalahkan musuh apapun bayarannya. Semoga Yang Mulia diberkati, semoga Yang Mulia diberikan keselamatan, semoga Yang Mulia menang dalam pertempuran. Ini merupakan ritual biasa, bukan? Salah seorang ratu dari istana ini telah menerapkan tilak pedang yang akan membunuh orang lainnya. Dan orang itu akan dibunuh. Tak lain dari saudara Ratu Joda ini. Tolong berikan pedangnya pada Yang Mulia. Semoga Yang Mulia diberkati, semoga Yang Mulia diberikan keselamatan, semoga Yang Mulia menang dalam pertempuran.
Akankah kau berdoa untuk kemenanganku? Kau mungkin memenangkan peperangan ini. Aku berdoa bahwa kau dan prajuritmu akan kembali setelah mendapatkan kemenangan. Setelah aku menangkan pertempuran, aku akan menghukummu karena membunuh bayiku dalam kandungan. Dan sekarang aku merasa sangat puas melihatmu begitu tertekan. Komandan, perintahkan pasukan untuk maju menuju Sujanpur. Apakah kau yakin, Hosiar, bahwa dia memiliki kabar yang akan berguna untukku? Itulah kenapa aku memintamu untuk datang ke sini, Yang Mulia. Di mana dia? Di sana, di bagian istana. Aku berharap bahwa informasi ini ternyata benar. Dan itu membantuku mencari tahu siapa yang membunuh bayi dalam kandunganku. Siapa yang tidak ingin untuk berunding dengan gelar Maryam Al-Zamani. Katakan, informasi apa yang kau miliki? Ayo katakan. Aku siap untuk mendengar apapun yang kau katakan. Yang Mulia, aku hanya pekerja biasa. Aku membuat berbagai kotak khusus. Apapun yang disimpan di dalam kotak tersebut tidak akan pernah membusuk atau tidak akan membuat basi. Aku dengarkan. Yang Mulia, beberapa hari yang lalu, aku dipanggil untuk membawa kotak-kotak tersebut. Aku berpikir bahwa orang membutuhkan kotak-kotak ini untuk diberikan sebagai hadiah. Jadi aku membuat beberapa kotak yang indah dan aku memberikannya kepada orang yang ada di belakang. Kotak yang berwarna keemasan dengan pengerjaan yang rumit. Sebagai imbalannya, orang itu memberikan aku koin emas dan aku merasa sangat senang beliau telah memberikan koin emas itu. Tapi ketika aku tahu tentang apa yang terjadi pada Anda, Yang Mulia, aku takut bahwa orang itu mungkin telah menggunakan kotak-kotak itu untuk menyimpan racun. Aku sangat takut dan aku pergi ke desa. Tapi masalah itu selalu menghantuiku dan terus menghantui. Dan aku berpikir aku harus mengatakan yang sebenarnya. Aku datang ke sini untuk mengatakan yang sebenarnya, Yang Mulia. Siapa yang menyuruhmu untuk membawa sebuah kotak? Siapa yang memintamu untuk mendapatkan botol kecil ini? Maaf, Yang Mulia, orang itu menutupi wajahnya. Tapi terlihat dari tinggi badannya dan struktur tangannya, dia adalah wanita. Cobalah untuk mengingat bagaimana dia. Bagaimana penampilannya, suaranya itu seperti apa. Apapun yang dapat membantu kita mengenalinya. Aku mohon maaf, Yang Mulia. Wajah wanita itu benar-benar tertutup. Dia bahkan tidak mengatakan apa-apa. Tampak dari tangannya bahwa dia adalah seorang wanita berusia lembut. Oh tidak, bahkan dia mungkin seseorang wanita setengah baya. Maafkan aku
karena tidak bisa memberitahumu. Tapi pertama, aku tidak tahu bahwa semua konspirasi sedang menetas. Dan kedua, perhatianku terfokus pada koin-koin emas. Setelah itu, dia menghilang dalam kegelapan. Jika botol kecil ini kutunjukkan padamu, apa kau dapat mengenalinya? Tentu saja Yang Mulia. Aku akan membuatnya. Aku bisa mengenalinya dengan menyentuhnya. Hosiar, sekarang berikan dia uang yang banyak. Seperti yang dia dapatkan sebelumnya. Tidak. Aku tidak membutuhkannya Yang Mulia. Aku sudah merasa bersalah bahwa Anda mungkin telah diracuni karena... Ini hadiah untuk keberanian dan hati nurani. Jika kau tidak datang ke sini, kita tidak akan pernah mendapat petunjuk penting seperti ini. Sekarang aku akan memanggilmu. Setelah aku menemukan botol kecil ini, kau boleh pergi. Terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia, bagaimana Anda bisa percaya padanya? Jika kau tidak mengikuti petunjuk, bagaimana kau akan mendapatkan bukti, Hosiar? Untuk memesan sebuah botol khusus dari pengrajin itu dan meracuni aku tepat setelah itu, tidak mungkin sebuah kebetulan. Aku yakin bahwa perempuan berkerudung itu ada hubungannya dengan keracunanku. Ada kemungkinan dia bukan wanita, dia itu pria yang berusaha menyembunyikan wajahnya di bawah kerudung itu, Yang Mulia. Hal ini sangat mungkin. Tapi tidak peduli apakah dia pria ataupun wanita. Apa yang jauh lebih penting adalah bahwa botol kecil itu masih ada di istana ini. Pengawasan berlipat ganda setelah insiden tersebut. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk mengambil botol kecil itu keluar dari istana. Sekarang kita perlu mencari tahu siapa yang memiliki botol kecil di istana ini. Dan orang yang memiliki botol kecil itu adalah pelakunya. Salam Yang Mulia. Pir Muhammad dan Munimkan di sini untuk bertemu dengan Yang Mulia. Suruh mereka masuk. Salam Yang Mulia. Apakah Anda tidak bisa tidur Yang Mulia? Tidak. Aku sedang memikirkan taktik pertempuran. Seperti yang kalian semua tahu, bahwa Raja Sujanpur telah memberikan perlindungan kepada para perampok. Mereka bertempur dengan menggunakan taktik mereka. Kerahkan pasukan kita untuk berpatroli, karena mereka akan meluncurkan serangan gerilya pada kita malam ini. Kami setuju dengan apa yang Anda katakan, Yang Mulia. Mereka mungkin menyerang kita malam ini. Hamba mohon maaf, hamba merasa serangan akan diluncurkan dari dalam pasukan prajurit kita. Apa maksudmu, Pir Muhammad? Apa kau berpikir pasukan kita akan memberontak? Tidak, Yang Mulia. Yang Mulia telah membawa para pemberontak. Hamba tidak suka kehadiran saudaranya Ratu Joda di sini. Pikirkan tentang itu. Jika mereka bisa menyerang bayi Yang Mulia yang belum lahir, dalam keamanan istana yang dijaga sangat ketat, lalu kenapa mereka ragu-ragu untuk menyerang Yang Mulia di tempat yang terbuka? Apakah kau tidak menyadari dengan apa yang kau katakan? Benar, Yang Mulia. Hamba tahu apa yang hamba katakan. Aliansi adik Ratu Joda telah ditetapkan dengan Pangeran Sujanpur. Kenapa saudara-saudaranya akan mendukung kita? Mereka dapat memecah konspirasi untuk membunuh Anda, Yang Mulia. Hamba mohon maaf, Yang Mulia. Hamba tidak bermaksud untuk mempertanyakan keputusan Anda, Yang Mulia. Ini adalah perang dan semuanya adil dalam perang. Yang Mulia tidak bisa mempercayai siapapun. Jadi kami meminta izin Yang Mulia untuk menjaga kewaspadaan pada mereka untuk malam ini. Baiklah. Kerahkan satu unit pasukan untuk berjaga-jaga atas mereka malam ini. Mereka harus merasa bahwa unit ini ditempatkan untuk aman. Minta para prajurit untuk tetap waspada. Dan beritahu setiap saat gerakan terkecil yang terjadi di sini. Baiklah, Yang Mulia.
Apakah Anda baik-baik saja, Yang Mulia? Aku baik-baik saja. Seperti yang kuduga, pasukan Sujanpur melancarkan serangan gerilya pada kita. Hamba pikir para pangeran dari Amer telah memberikan informasi kepada musuh-musuh kita. Bagaimana mungkin mereka mengetahui camp ini milik Anda, Yang Mulia? Nanti saja kita akan memutuskannya. Sekarang, kita harus melawan mereka. Baiklah, Yang Mulia. Ini kekuatan musuh. Aku belum siap menerima serangan mereka. Tidak ada gunanya untuk melarikan diri, Jalaluddin. Ini akan lebih baik jika kau menyerahkan diri. Aku tidak akan menyerah pada siapapun dan tidak akan pernah melakukannya. Hidup Dewi Bawani! Hidup Dewi Bawani! Hidup Dewi Bawani! Hidup Dewi Bawani! Apa Anda baik-baik saja, Yang Mulia? Kakak! Kenapa? Kenapa kau lakukan ini? Kenapa kau mengambil panah di tempatku? Pertama, karena Anda adalah saudara iparku. Karena itu bahaya tidak boleh datang menghampirimu. Dan kedua, Anda adalah raja. Kami di sini untuk melindungi Anda. Kami akan melindungi Anda meski nyawa taruhannya. Yang Mulia, mereka lebih banyak dari kita. Prajurit kita belum siap.
mereka adalah penjahat. Aku ingin mereka dikorbankan. Sehingga mereka merasakan penderitaan yang aku alami. Kau ingin mengatakan sesuatu? Benar. Tapi aku ingin berbicara dengan sang pengkhianat. Apakah ini caramu menjaga hubunganmu? Ayahmu membawa undangan pernikahan kepada kami, tapi kau menyerang kami. Apakah itu caramu? Ayah kami memenuhi kewajibannya terhadap putrinya. Tapi aku memenuhi kewajibanku. Sementara kau memenuhi kewajibanmu. Dan tidak diberikan perlindungan kepada perampok yang telah membahayakan raja. Apa perintah Anda yang mulia? Kita telah menjadi pemenang. Segera kremasi mayat itu. Setelah menaklukkan Sujanpur, sudah waktunya untuk kembali ke Agra. Perjalanan mengambil waktu 2 hari. Jalal menemukan hal lain selama pertempuran ini. Dia tercerahkan tentang kesetiaan Bakwandas yang menempatkan hidupnya dipertaruhkan untuk melindungi Jalal. Jalal dalam dilema. Apakah dia harus menghukum saudara Joda karena membunuh pewarisnya? Atau dia harus berterima kasih kepada mereka karena telah menyelamatkan hidupnya? Yang Mulia Ratu, silakan manisannya. Kita punya kesempatan untuk merayakannya. Tentu saja, Hosiar. Yang Mulia belum memenangkan pertempuran, tapi dia telah memberi contoh. Tidak peduli seberapa musuh, jika ada yang cukup berani, mungkin meraih kemenangan. Aku mendengar bahwa kekuatan musuh melakukan serangan gerilya. Namun Yang Mulia mengalahkan mereka. Tapi Yang Mulia, aku punya berita khusus. Saudaranya Joda yang telah dia kurung di bawah tahanan rumah itu, mereka tidak ada di sana, Yang Mulia. Yang Mulia layak untuk dipuji untuk ini juga. Dia tidak menang karena Bakwandas dan saudara lainnya Joda bersamanya. Karena Yang Mulia tahu siapa yang harus ikut bersamanya dalam pertempuran ini. Yang Mulia juga tahu bagaimana memanfaatkan keadaan orang-orang di sekitarnya. Hosiar, nyalakan lampu di setiap sudut istana. Suamiku sudah kembali setelah mencapai kemenangan. Selamat Yang Mulia. Yang Mulia Raja telah memenangkan pertempuran. Dia hanya menang melawan sekelompok rampok. Dan aku telah memenangkan pertarungan besar di Mathura, Malwa, dan banyak lagi. Aku tidak pernah melihat orang merayakan begitu banyak. Jalal memenangkan pertarungan kecil. Namun setiap orang merayakannya. Seolah-olah dia menaklukkan seluruh Hindustan. Dia itu adalah raja. Apapun yang beliau lakukan akan menjadi sejarah. Karena dia adalah peraturan di tanah ini. Kata-katanya adalah hukum di sini. Tapi kenapa harus Jalal? Yang dipuji atas apa yang telah aku lakukan? Adam, jangan lupakan sesuatu. Kita bukan menggunakan pedang dengan tangan kita, tapi kita mengenakan mahkota di kepala kita. Kau pernah bermain catur, kan? Pion sudah mati, tapi kemenangan diberikan ke raja yang bergerak hanya satu rumah. Itulah alasanku. Kenapa aku ingin menjadi raja? Sebelum kau merajut mimpi tersebut, harusnya kau tahu apa yang kau lakukan sebelumnya. Jika pertempuran kalah karena prajurit, raja yang dianggap kalah. Tapi jika kau ingin menjadi pemenang, berlapang dadalah untuk belajar menerima kekalahan itu. Oleh karena itu tersenyumlah dan sambutlah raja seperti seorang prajurit yang setia. Ayo ikuti aku.